Ketua PD Persis Tinu parantos masihkeun orasina. Salajengna orasi kedua insyaallah baris didugikeun ku Ketua PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung atanapi anu ngawakilana ku Al Ustad Hanapi anu tadi disebatkeun anjeunna ti Pangalengan. Kukituna mangga dihaturanan ka Al Ustad Hanapi kanggo nyanggakeun orasi kemanusiaana ti wakil ti PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung. Mangga. Hamdan wa syukran lillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik yang dicatat oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, bumi berguncang ihwatu iman. Bumi bergoyang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, maka bumi pun menjadi tenang. Bumi menjadi tentram. Malaikat merasa takjub akan apa yang diciptakan oleh Allah. Maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, adakah ciptaanmu yang lebih hebat dari gunung?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Na'am, ya ada." Apa itu? Al-hadid, kata Allah, besi. Maka malaikat bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, adakah ciptaanmu yang lebih hebat dibandingkan besi?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Na'am, ya ada." Apa itu? An-nar, kata Allah, api. Ketika malaikat merasa takjub terhadap api, bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, adakah ciptaanmu yang lebih hebat dibandingkan api?" Allah menjawab, "Ya ada." Apa itu? Alma, air. Ketika malaikat merasa takjub dengan air, mereka bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, adakah yang lebih hebat dari air?" Maka Allah menjawab, "Na'am, ya." Apa itu? Ar-rih, kata Allah, angin. Kita tahu ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana hebatnya angin mengantarkan hujan ke berbagai pelosok bumi. Bagaimana kita menyaksikan kehebatan air sebagai sumber kehidupan. Bagaimana kita menyaksikan kehebatan api yang begitu banyak manfaatnya. Bagaimana kita memperhatikan kehebatan besi ketika dilelehkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan bagaimana kita memperhatikan hebatnya gunung sebagai pasak bumi yang mampu menyeimbangkan air, menyeimbangkan angin. Malaikat bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, adakah yang lebih hebat dari angin? Lebih hebat dari air? Lebih hebat dari api? Lebih hebat dari besi? Lebih hebat dari gunung?" Naam, kata Allah. Siapa itu ya Rabbi? Ibnu Adam, kata Allah. Yusaddiku biyamini, yukhfiha bishimali. Ia yang lebih hebat dari angin, lebih hebat dari api, lebih hebat dari air, lebih hebat dari besi, lebih hebat dari gunung. Siapa? Seorang muslim yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tidak diketahui oleh tangan kirinya. Iwatu iman rahimakumullah. Lebih jauh Rasulullah SAW mengatakan bahwa salah satu dari 7 yang akan mendapatkan naungan dari Allah
di padang mahsyar adalah rajulun yatasaddaqu biyaminihi hatta la ta'lamu shimalihi. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tidak diketahui oleh tangan kirinya. Para ulama mengatakan itu adalah sebuah simbol keikhlasan, sebuah simbol ketulusan, sebuah simbol penghargaan. Lebih-lebih kita berada di bulan Ramadan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 target Ramadan. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Al-Baqarah 183, 187. Takwa individual, takwa komunal. Allah mengatakan kalian beribadah di bulan Ramadan itu agar kalian in kuntum ta'lamun, meningkat keilmuannya, ilmu yang berbasis amal. Kenapa ilmu berbasis amal? Karena dalam Al-Baqarah 184 itu yang dijelaskan adalah ilmu amali. Imam Ar-Raghib menggambarkan dalam Al-Mufradat fi Ghoribil Quran bahwa di antara pembagian ilmu adalah ada ilmu nadori, ada ilmu amali. Ilmu nadori adalah sesuatu yang cukup kita ketahui, lalu kita yakini, maka disebutlah kita orang yang berilmu. Ar-Raghib mencontohkan pengetahuan dan keyakinan kita terhadap macam-macam alam. Tapi ada ilmu yang bukan hanya mengetahui. Kita dikatakan berilmu saat amal membuktikannya. Al-Ustadz Kiai Haji Zainandang pernah ditanya, Ustadz, langkung utami mana mayar fidyah nyicil unggal dinten? Atanapi engkewe dihijikeun rengse Ramadan. Maka dengan tegas guru kita menjawab, lebih utama dicicil. Kenapa? Karena bisa jadi fidyah yang ada di dirimu, fidyah yang ada di keluargamu sedang ditunggu oleh perut-perut yang lapar. Sedang ditunggu oleh mereka yang sangat membutuhkan. Yang ketiga, ihwatu iman, kita dididik di bulan Ramadan ini agar la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Kita melihat di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan rasa syukur seseorang akibat ilmu yang dia miliki. Bagaimana kita tidak bersyukur ketika Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'a rabbih. Tapi ada sebuah masalah ya iman. Orang-orang Palestina bertanya kepada kita. Orang-orang Palestina bertanya kepada dunia. Wahai umat Islam dunia, sahkah saum kami? Kenapa? Karena mau saum atau tidak, kita tidak sahur. Mau saum atau tidak, kita tidak berbuka. Sampai seorang ibu saat disodorkan sepotong roti di hadapannya, dia bukan menerimanya, dia menangis. Kenapa? Saat ditanya, Bu, kenapa engkau malah menangis? Ibu itu menjawab, demi Allah, ini adalah roti terakhir. Setelah 2 bulan aku tidak menemukan makanan apapun. Akankah kita bahagia ketika berbuka? Akankah zahabat doma'u itu benar-benar menjadi sebuah kenikmatan? Saat banyak tenggorokan-tenggorokan di sana, tidak setetes pun air masuk ke dalam tenggorokannya. Ihwatu iman rahimakumullah. Lebih jauh Rasulullah digambarkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Al-Bukhari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah itu manusia paling dermawan, kata Ibnu Abbas. Dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Sampai digambarkan oleh Ibnu Abbas. Wa kana ajwadun nas minar rihil mursalah. Saking dermawannya Rasul,
meningkat kedermawannya ketika bulan Ramadan bagaikan angin yang berhembus. Ihwatu iman, saat angin berhembus, pohon yang tinggi dapat angin itu. Pohon yang rendah menikmati angin itu. Bangunan yang tinggi, bangunan yang rendah, semuanya merasakan. Itulah Rasulullah SAW. Hari ini kita muak dengan aturan-aturan yang dibuat. Kita muak dengan calon-calon pemimpin yang sudah jadi hari ini. Kenapa? Karena mereka memimpin dan jadi pemimpin tanpa ada teladan. Artinya ihwatu iman rahimakumullah, hati kita menjadi tenang saat kita melihat sosok Nabi. Bukan hanya mencontohkan, mengajarkan tentang kedermawanan, tapi Rasulullah sendiri, beliau memberi teladan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Mudah-mudahan buka saum kita benar-benar bahagia saat ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Tentunya ibu tadi pagi sahur tidak ada yang piringnya kosong. Betul Bu ya? Kemarin ketika berbuka tidak ada yang piringnya kosong. Bahkan piringnya berjajar. Maka pikirkan saudara kita yang terkena korban. Bencana di mana-mana. Pikirkan saudara kita yang ada di Palestina saja. Jangankan piringnya, isinya saja tidak ada. Mudah-mudahan kita semua bertemu dengan Allah kelak di akhirat. Kita semua dapat mempertanggungjawabkan setiap detik kehidupan bahwa kita pernah peduli terhadap saudara kita di Palestina. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.